Makanya kami katakan hati-hati juga bulan Ramadan ini, apalagi menjelang 2024 nih, ya, yang dikenal dengan tahun politik ini. Hati-hati. Kami ngomong begini nih, ya ini di dalam rangka kami mengingatkan umat. Ya bukan kami berpolitik. Kalau ulama, kiai, ustadz, mubaligh mengingatkan jamaahnya tentang politik di masjid, ini memang tempat mereka. Ya, kami bukan mempolitisasi masjid, nggak ada. Ya. Tapi kalau ada politisi, ya, apalagi bulan Ramadan nih, keliling sana sini muter, ya kan? Apapun ceritanya, kalau dia politisi, mau itu namanya safari Ramadan, mau itu namanya ngasih bantuan dan seterusnya, itu namanya mempolitisasi masjid. Ini mesti paham kita. Jangan kita dibuat ambigu begitu. Kiai, ustadz, ulama nyampaikan tentang politik, jangan bilang politik di masjid, jangan ngomong politik di masjid. Ini tempat kami. Nah, kalau engkau ini politisi masuk ke masjid bawa bantuan, itu namanya mempolitisasi masjid. Itu mesti paham. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidangkan kepada kita semua hidangan-hidangan yang lezat di bulan Ramadan ini, yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, di hampir 20 hari ini, Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tinggal 11 atau 12 hari lagi puasa yang kita lakukan, dan insyaallah 2 hari ke depan kita akan masuk pada 10 bagian yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat 1 malam, bahkan bukan malamnya saja, termasuk juga siangnya, yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik, lebih dari 1000 bulan, yang jika kita beribadah di malam tersebut, maka ganjaran yang Allah berikan lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. Bahkan keberkahan itu tidak hanya berlaku pada malamnya saja, namun berlanjut pada siang harinya. Sehingga jika kita mendapatkan akan tanda-tanda datangnya malam tersebut, maka jangan kita sia-siakan di malamnya dan juga di pagi dan siangnya, karena keberkahan itu terus berlanjut di hari tersebut. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan untuk kita dapat menjumpai, mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan malam Lailatul Qadar minimal dengan kita melaksanakan salat Isya berjamaah, lantas melakukan salat tarawih dan melakukan salat subuh secara berjamaah.
Maka jika malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan karunia tersebut. Al-Imam Al-Ghazali memang menetapkan standar yang lebih tinggi. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, seseorang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau dia tidak menyaksikan akan keajaiban-keajaiban di malam Lailatul Qadar. Di mana beliau di dalam rahasia puasa ini menerangkan bagi kita orang-orang yang berpuasa, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan, menjumpai, menyaksikan daripada tanda-tanda Lailatul Qadar itu, yakni dengan jalan dia mengosongkan perutnya, yakni dia berpuasa di hari-hari di bulan Ramadan ini dengan menahan dirinya dari melampiaskan keinginannya di saat berbuka puasa. Sehingga jika kita puasa di siang hari, maka beliau menyatakan di sini makruh untuk kita memperbanyak tidur. Jadi bulan Ramadan bukan bulan tidur. Bulan Ramadan ini bulan beramal. Bulan Ramadan ini bulan bergiat. Bulan Ramadan ini bulan untuk menambah ibadah kepada Allah. Bulan Ramadan ini bulan untuk kita berlomba-lomba mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka bukan memperbanyak tidur. Makruh hukumnya tidur banyak. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu beribadah. Tapi bagi orang yang tidak mampu ibadah, bahkan kalau dia bangun dia maksiat, kalau dia bangun dia main judi, puasa main judi, judi online. Sekarang judi ini di kamar bisa, ya, judi online namanya. Kalau dia tidak puasa, dia matanya maksiat, melihat gambar-gambar, film-film yang membangkitkan syahwat. Maka orang yang seperti ini, ya, kalau dia model begini orangnya, kalau tidak tidur, mulutnya tak berhenti ngomongin orang, maka orang seperti ini kasih obat tidur. Bila perlu kasih obat tidur. Supaya apa? Supaya tidur aja dia. Inilah makna yang disebutkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Bagi siapa? Bagi orang yang kalau bangun maksiat. Ya, bagi orang yang kalau dia nih bangun maksiat, dah tidur aja. Bukankah lawannya maksiat itu ibadah? Bukankah lawannya ibadah itu maksiat? Maka kalau dia nih bangun dia maksiat, maka tidur ibadah. Jadi jangan salahkan hadisnya. Cara pikir kita tentang hadis ini mesti kita perbaiki. Jadi hadisnya tak salah. Tapi bagi kita yang mampu ibadah, beribadahlah. Ya, jangan banyak tidur. Ya, maka puasa yang banyak tidur ini tak ada maknanya. Hendaknya kita di bulan Ramadan ini justru merasakan lapar tadi, kepayahan, dan kepayahan ini harus dipertahankan. Kosongnya perut, laparnya perut ini harus dipertahankan. Sampai kapan? Sampai waktu berbuka. Ketika berbuka, jangan lampiaskan dengan memperbanyak makan. Kata beliau, tidak ada faedahnya puasa bagi orang yang hanya memindahkan makan siang ke makan malam. Tidak ada faedah. Tapi hendaknya bertahan itu rasa lapar di dalam dirinya. Supaya apa? Supaya dengan rasa lapar itu dia kuat untuk ibadah kepada Allah di waktu malamnya. Bukankah kalau perut kencang, mata kan kendor, kata orang sini. Kalau perut kencang, mata kan kendor. Kendor maksudnya apa? Malas ibadah. Nah, maka dipertahankan rasa lapar itu sampai malam, supaya malamnya dia bisa qiyamul lail, dia bisa tahajud, dia bisa membaca wiridnya, dia bisa memperbanyak membaca
Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ya di 10 hari sisa ini kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari apa yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana ini kitab luar biasa ya. Beliau Al-Imam Al-Ghazali yang digelari dengan Hujjatul Islam itu bukan sembarangan orang ya. Untuk mendapatkan gelar Hujjatul Islam itu minimal hafal 500.000 hadis. Kita hafal 5 hadis saja payah, hafal matan sanadnya lupa. Itu pun sanad sudah yang paling pendek, cuman 4 sanadnya. Ada hadis-hadis yang dikumpulkan dengan sanad yang paling pendek di dalam kitab Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari itu ada sanad-sanad hadis yang pendek ya. Itu ngafal sanadnya aja bolak-balik, padahal cuma 4. Nah, ini beliau 500.000 hadis, maka digelarkanlah Hujjatul Islam. Bahkan Al-Ghazali ini di zamannya digelari dengan U'jubatuz Zaman, yakni seseorang yang mencengangkan, mengherankan. Kok ada orang seperti Imam Ghazali ini mengetahui rahasia-rahasia setiap ibadah, rahasia puasa, rahasia sholat, rahasia haji ya. Nah, inilah ya, yang menjadi rujukan kaum sufi, bukan yang suka selfie. Ada juga Pak sufi sekarang nih tapi suka selfie ya. Kalau ini aslinya sufi itu beliau nih ya, menjadi rujukan buat kita. Bahkan kitab ini digandrungi, diidam-idamkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Tapi bagi orang yang tidak menginginkan, yakni orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mereka menolak kitab Ihya ini dengan alasan ini dan itu, dengan alasan banyak hadis yang dhaif dan seterusnya. Bahkan maaf-maaf sebagian mereka lancang lisannya, berani menyatakan bakar saja itu kitab Ihya. Padahal para ulama kita menggandrungi kitab ini. Di antara mereka menghatamkan ini kitab Ihya, dihatamkan sebagaimana mereka menghatamkan Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan kitab Ihya ini 40 kali hatam. Kita ni balik bolak-balik kitabnya aja 40 kali belum pernah ya, belilah kitab Ihya itu yang 3 jilid itu saja ya. Pernah nggak kita bolak-balik aja lah, tak usah baca, bolak-balik aja 40 kali, pernah nggak? Dah pernah. Ini dihatamkan ini kitab Ihya. Kalau Ihya saja dihatamkan, apalagi Quran. Logika berpikirnya seperti itu. Bahkan mereka menyatakan, man lam yutali' Ihya ma fihi haya. Orang yang tidak pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka pada diri orang tersebut tidak punya rasa malu. Kenapa? Ketika kita membaca kitab Ihya ini, kita seakan-akan melihat kepada cermin diri kita. Sifat yang begini, sifat yang begini, sifat yang begini diungkapkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya ini, sehingga kita malu kalau kita membaca sifat-sifat ini ada pada diri kita, malu kita. Makanya orang tak pernah baca kitab Ihya ini orang tak punya malu. Bahkan berani-berani mengatakan bakar saja kitab Ihya. Ini orang tak punya malu. Orang tak punya malu. Dia baca aja tak pernah. Kalau dia baca, niscaya dia akan menggandrungi kitab ini. Bagaimana tidak? Al-Imam An-Nawawi memuji kitab ini. Imam Nawawi ya, memuji kitab Ihya. Bahkan beliau katakan hampir-hampir saja kitab Ihya ini, hampir-hampir saja, tak sama tentu, hampir-hampir saja seperti Quran, kata beliau. Hampir-hampir saja, saking lengkapnya isi yang ada di dalam kitab Ihya. Nah, kami memang bukan kapasitas kami juga untuk mengkaji kitab Ihya ini, tapi paling tidak kita mendapatkan keberkahan. Niat kita baca kitab ini, walaupun cuman sebaris, 2 baris, sehalaman, 2 halaman, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan keberkahannya.
Ya, berkah ini penting. Nah, insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan sedikit daripada apa yang beliau nyatakan di dalam kitab Ihya ini. Setelah terakhir beliau menyatakan pada kita hendaknya kita di dalam setiap akhir ibadah yang kita lakukan, kita menghadirkan di dalam hati kita sifat khauf, sifat roja dan khauf. Berharap agar Allah terima amal kita dan takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa in qulta faman iktasara ala kaffi syahwatil batni wal farji wa tarki hadhihi al ma'ani faqad qala al fuqaha shaumuhu sahih. Fama ma'nahu? Kata beliau, kalaulah engkau mengatakan, bukankah dengan kita mencegah diri kita dari makan dan minum, menjaga diri dari tidak berhubungan suami istri, maka para fuqaha menyatakan sah puasanya. Iya benar. Tapi apalah artinya kalau cuma sah saja tapi tidak diterima oleh Allah? Maka kata beliau, ketahuilah bahwasannya anna fuqaha adh-dhahir bithubuti yathbutuna syurut adh-dhahira syurut adh-dhahiri bi adillati hiya adhafu min hadhihi al-adillah. Kata beliau, syarat-syarat ya, yang dihadirkan oleh ulama fikih, ya, ini ulama fikih ini disebut dengan ulama ahli zahir, karena yang dihukumkan itu zahir. Fikih ini menghukumkan zahir, enggak menghukumkan batin. Ada orang sholat maka dia bebas dari hukum. Kenapa? Orang Islam yang tidak sholat, dilihat, kalau dia tidak mau sholatnya itu dia mengatakan sholat tidak wajib. Bahkan ini orang kalau di dalam pemerintahan yang menganut syariat Islam, maka orang yang seperti ini harus dihukum pancung ya. Tapi orang kalau dia sudah sholat, maka dia bebas dari hukum zahir ini. Tapi batinnya kita nggak tahu ya. Bukankah dari zaman Nabi sudah ada orang-orang munafik yang mereka sholat bahkan bersama Nabi ya. Tapi fikih tidak menghukumkan batin. Makanya ketika para sahabat menanyakan, Nabi tahu orang-orang munafik di zaman itu tapi tidak Nabi perangi. Kenapa? Karena syariat hanya menghukumkan perbuatan zahir, tidak bisa diperangi ya. Sebab kalau Nabi perangi mereka, niscaya Nabi akan disalahkan oleh umat. Kenapa? Karena mereka sholat zahirnya. Nah makanya kalau tadi hanya ibadah zahir, ini ulama fikih urusannya. Tapi yang urusan yang batin ya tentu ulama akhirat, ulama batin yang mengurus ini. Dan Al-Ghazali beliau menggabungkan dan beliau menguasai. Beliau adalah ulama zahir wal batin. Maka kata beliau, walakin laisa ila fuqaha'idh dhahiri min at-taklifat illa ma yatayassaru 'ala umumil ghafilin al-muqbilina 'ala ad-dunya ad-dukhulu tahtahu. Ya, kata beliau, ulama fikih ya hanya ngurusin buat ya orang-orang awam. Ya puasa ya sudah puasa, yang penting jangan makan, jangan minum, bab batal. Ya, ingat tepuk puasa. Kalau anak-anak TK itu diajarin tepuk puasa, jaga mata, jaga mulut, jaga hati. Tidak makan, tidak minum. Itu, ya itu. Tapi ulama zahir beda lagi dengan ulama batin. Zahir yang ngurusin, yang membatalkan saja. Fa ammal ulama'ul akhirah, fa amma ulama'ul akhirah, adapun ulama akhirat, mereka membantu kita untuk apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi bukan sah saja tapi diterima oleh Allah.
Wabil qabul al-wusul ilal maksud. Diterimanya amal inilah tujuan kita ibadah. Benar enggak? Mau ibadah tapi tak diterima Allah kan sia-sia. Maka kepengen kita nih ibadah kita diterima oleh Allah. Wa yafhamuna anna al-maqsud min as-shaum at-takhalluq bi khalqin min akhlaqillahi azza wa jalla. Maka tahulah kita bahwasanya puasa ini salah satu rahasianya adalah kita berakhlak dengan salah satu akhlaknya Allah. Apa? Wa huwa as-samadiyah. Di antara sifat akhlaknya Allah Subhanahu wa taala adalah as-samadiyah. Apa? Yakni Allah tidak makan. Allah tidak minum. Allah tidak tidur. Allah tidak lupa. Itu sifatnya Allah. Wal iktida, dan mengikut kepada bil malaika, yakni sifat-sifat para malaikat. Yakni apa? Fil kaffi anis syahawat, yakni dengan menahan syahwatnya kita. Para malaikat tidak punya syahwat. Maka rahasia puasa yakni bahwa kita berakhlak dengan akhlaknya Allah, yakni tidak makan dan berakhlak dengan akhlaknya sifat-sifatnya para malaikat, yakni tidak bermaksiat kepada Allah. Fa innahum munazzahuna 'anil syahawat wal insan rutbatuhu fawqa rutbatil bahaim. Adapun manusia, kedudukan mereka berada di atas kedudukan al-bahaim, yakni hewan-hewan. Kapan? Ligudratihi binuril agli ala kasri syahwatihi, yakni ketika seseorang itu dengan cahaya yang ada pada akalnya dia mampu untuk menekan, menghancurkan syahwatnya, maka dia berada pada tingkatan di atas hewan. Waduna rutbatil malaikah, dan dia berada di bawah levelnya para malaikat. Listila'i syahawati alaihi wa kaunihi mubtala bimujahadatiha fa kullama in hamaka fi syahawat in hatta ila asfalis safilin. Maka ketika manusia terjerumus ke dalam syahwatnya, maka derajatnya turun kepada derajat asfal. Asfal itu ya disebut aspal karena diinjak-injak, karena paling bawah disebut aspal. Maka dia turun pada derajat yang paling rendah, asfal, lebih rendah dari hewan. Manusia kalau sudah mengikuti syahwatnya, maka dia kedudukannya turun lebih rendah dari hewan. Syahwat apa? Syahwat ini macam-macam, ya, macam-macam. Ya, bagian dari dunia ini semua syahwat. Ya. Syahwat berpolitik, syahwat mau jadi penguasa, itu syahwat semua. Ya. Maka manusia kalau sudah mengikuti syahwatnya, rendah dia, menjadi manusia rendahan. Bahkan di dalam ibadah yang dia lakukan pun tawar menawar dengan Allah. Ya. Tawar menawar. Makanya ulama kita nggak suka dikit-dikit bernazar, dikit-dikit bernazar. Apalagi nazarnya itu untuk sesuatu yang sifatnya rendahan. Aku kalau lulus jadi pejabat nih, aku bernazar begini-begini. Padahal ini bergaining, tawar menawar dengan Allah. Aku mau sedekah, aku mau begini, aku mau begini. Nazar untuk sesuatu yang rendahan. Bahkan maaf ya, di dalam sedekahnya, di dalam perbuatan baik yang dia lakukan, semua tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan jabatan, kekuasaan, nama baik dan seterusnya. Semua ini ibarat debu yang berterbangan. Ya. Maka hati-hati ya, di dalam amal kita perhatikan. Makanya kami katakan hati-hati juga bulan Ramadan ini.
apalagi menjelang 2024 nih, ya, yang dikenal dengan tahun politik ini. Hati-hati. Kami ngomong begini nih, ya ini di dalam rangka kami mengingatkan umat. Ya bukan kami berpolitik. Kalau ulama, kiai, ustadz, mubaligh mengingatkan jamaahnya tentang politik di masjid, ini memang tempat mereka. Ya, kami bukan mempolitisasi masjid, nggak ada. Ya. Tapi kalau ada politisi, ya, apalagi bulan Ramadan nih keliling sana sini muter, ya kan? Apapun ceritanya, kalau dia politisi, mau itu namanya safari Ramadan, mau itu namanya ngasih bantuan dan seterusnya, itu namanya mempolitisasi masjid. Ini mesti paham kita. Jangan kita dibuat ambigu begitu. Kiai, ustadz, ulama nyampaikan tentang politik, jangan bilang politik di masjid, jangan ngomong politik di masjid. Ini tempat kami. Nah, kalau engkau ini politisi masuk ke masjid bawa bantuan, itu namanya mempolitisasi masjid. Itu mesti paham. Ya. Mahaba'an mansura. Ya. Ngasih bantuan sana sini tujuannya supaya penggemarnya, pemilihnya tetap bertahan milih dia. Itu tujuannya, kedudukan, jabatan dia bertahan. Ya. Sia-sia. Kalau mau nyumbang nah, Masjid Baitul Habib lagi dibangun, Masjid Ba'alawi ini. Tak dipublikasi itu. Kirimlah, ada nomor rekeningnya tuh. Ya, Masjid Ba'alawi lagi bangun. Belum siap-siap lagi. Udah mau 2 tahun. Ya. Kurang 1 miliar lagi. Kecil 1 miliar nih. Yang maling 300 triliun ada. Bisa bikin berapa ribu masjid itu? 300 triliun. Kami nyari 1 miliar payah. Ya, payah. Nah, kalau mau bantu transfer. Tak payah dipublikasi supaya ada amal nanti di akhirat. Ya, jangan dikit-dikit difoto, dikit-dikit dipublikasi, dikit-dikit masuk media. Tidak ada amal kita di hadapan Allah. Mau bawa apa kita mati? Mau bawa apa? Amal yang kita lakukan tak lepas dari riya, tak lepas dari dunia. Sia-sia kita, menangis kita, minta lagi pada Allah. Supaya apa? Supaya balikkan ke dunia, supaya beramal dengan ikhlas. Tidak ada guna lagi. Kalau mau beramal sekarang, waktunya beramal yang ikhlas. Sembunyikan amal khususnya di bulan Ramadan ini. Orang-orang terdahulu menyembunyikan amal mereka di bulan Ramadan ini. Bahkan puasa yang kita lakukan ini adalah amal yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu. Ya, kita puasa apa nggak puasa, ada yang tahu. Walaupun bibirnya kering, badannya dilemes-lemeskan, yakin dia puasa. Tidak ada yang tahu. Ini puasa urusan kita dengan Allah. Kalau sholat terlihat, kalau sedekah terlihat barangnya itu. Tapi kalau puasa, fa innahu li, kata Allah. Dia puasa untuk wa ana ajzibi, dan aku yang akan mengganjar dia. Nah, khususnya bulan puasa ini, ya, mari kita perbanyak dan sembunyikan amal kita. Wa kullama gama'a syahawat, dan ketika dia menang dari syahwatnya, menahan syahwatnya, irtafa'a ila a'la illiyin, derajatnya naik ke derajat yang paling tinggi. Wa tahaqqa bi ufqil malaika, naik sampai apa? Kepada derajatnya malaikat. Wal malaikah muqarrabuna min Allah azza wa jalla, para malaikat ini kedudukannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim yuqarribu min Allah azza wa jalla,
kagurbihim, siapa orang yang mengikuti daripada apa yang dibuat oleh malaikat, menyerupai para malaikat, yakni dengan mencegah syahwatnya kita, menahan syahwatnya kita, maka kita akan dekat dengan Allah sebagaimana para malaikat dekat dengan Allah. Fa inna syabiha minal gharib, sebab menyerupai orang yang dekat dengan Allah, maka kita akan dekat. Kita ini bukan ulama, kita ini cuma nyerupain ulama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Makanya dulu kita pernah dengar ada orang membid'ahkan pakai sarung. Pakai sarung bid'ah. Kenapa? Karena menyerupai orang Hindu, kata dia. Maklum belum sampai hadisnya tuh, tapi mulutnya dah lebih maju dari ilmunya, ucapannya sudah lebih dulu daripada otaknya, sehingga dia bilang ini sarung bid'ah. Terakhir baru sampai riwayat tuh Nabi pakai sarung, baru sampai. Sekarang sarungan sudah. Alhamdulillah. Dia tak sadar, dia umroh tuh dia pakai sarung. 2 helai itu, satu rida namanya tuh, ya, selendang, satunya tuh namanya sarung itu. Dia tak sadar, dia umroh bolak-balik, tapi dia tak tahu itu. Dia katanya belajarnya di sana, tapi dia tak tahu itu namanya sarung. Ya, sampai di Indonesia dia lihat orang di Bali sana, orang Hindu pakai sarung. Dia bilang yang pakai sarung bid'ah. Nah, ini ngawur. Ya, tapi buka majelis taklim, pengajian setiap hari Ahad jam 8 pagi. Ada tuh di masjid Pekanbaru nih. Bareng-bareng sama orang ke gereja bareng-bareng. Dia tak bilang bid'ah itu. Tak ada riwayat satu pun para sahabat yang buka majelis Ahad, itu tak ada. Yang ada hari Kamis. Tapi tak bid'ah karena dia yang buat. Kalau orang lain yang buat bid'ah semua. Ya, termasuk cucu Nabi pun kalau yang buat cucu Nabi, mereka tak buat bid'ah cucu Nabi itu. Keluarga Nabi bid'ah, ahli bid'ah semua keluarga Nabi ini. Terutama yang di Indonesia ini, keluarga Nabi ini ahli bid'ah semua. Ngajari orang zikir berjamaah, bid'ah. Ngajak orang kenal Nabi dengan membaca sirah Nabi yang kita kenal dengan maulid, bid'ah. Itu keluarga Nabi yang ngajari. Keluarga Nabi masuk neraka semua. Yang masuk surga dia. Ya, nah, ini hati-hati kita. Bahkan ana dengar tahun ini di Mekah sendiri tarawihnya sudah 8 rakaat kabarnya. Ini bid'ah nih. 8 rakaat nih. Kan 20 rakaat selama bertahun-tahun, ratusan tahun ini 20 rakaat. Baru tahun ini aja 8 rakaat. Bid'ah apa enggak? Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu kan baru bikin 8 rakaat nih, bid'ah berarti. Yang tak bid'ah itu yang 20. Kenapa? Udah ratusan tahun di sana tuh salat tarawih 20 rakaat. Ya. Nah, tapi tadi memang ma'asyiral hadirin, inilah karena sudah kurangnya semangat kita di dalam ibadah, ya, semangat kita untuk ibadah sendiri pun sudah kurang, sudah, ya. Sehingga kita lebih milih ya akhir 8. Sekarang jadi hujah nih nanti, entar lagi. Nanti anak turunan kita ke depan semua bikin sholat tarawih 8 rakaat, tidak ada lagi yang 20. Bahkan 20 nanti dibid'ahkan entar lagi. Ya, ini catat baik-baik nih sejarah nih. Ya, catat baik-baik sejarah nih, baru tahun ini nih 8. Tapi sudah ratusan tahun 20. Ya. Walhasil begitulah. Ya, begitulah. Seharusnya kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini nih, ya. Terutama apa? Syahwat yang ada di dalam diri kita. Memang syahwat kita nih diajak mendekatkan diri beribadah kepada Allah ini berat. Ya. Kita lebih suka
mengikuti syahwat mulut kita ini untuk ngomong terus. Kenapa sholat tarawih pengen cepet-cepet? Pengen ngobrol sebetulnya. Ya. Kenapa pergi ke masjid? Pengen jumpa kawan. Jadi ke masjidnya sendiri itu bukan karena Allah. Mau jumpa si fulan, mau jumpa si fulan, mau jumpa si fulan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ibadah itu udah tak terasa lezat lagi. Ya, yang lezat menurut dia lepas ibadah itulah apa? Ngobrol, ngopi bareng, makan bareng. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral hadirin di Ramadan tahun ini nih kita tingkatkanlah ibadah kita nih. Ya, semoga Allah anugerahkan kita ini kelezatan di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ganjaran itu ma'asyiral hadirin diberikan berdasarkan ta'abnya, biqadri ta'abihim. Ganjaran itu Allah berikan berdasarkan kadar susah payahnya kita ibadah kepada Allah. Makin payah ibadah, makin besar itu ganjaran yang Allah berikan. Makin mudah ya, makin sedikit ya. Aduh 20 tak kuat lagi beb, ini berdiri ya. Duduk, yang penting 20 masih. Ada beb, ada malam 1 juz, aduh tak kuat lagi ya, duduk. Sholat tarawih boleh duduk, boleh duduk. Jangan tinggalkan ibadah setahun sekali ya. Tarawih ini di bulan Ramadan, tak Ramadan tak bisa bikin tarawih. Giliran tak Ramadan mau tarawihan, aneh pula kita ini memang ya. Giliran tak Ramadan pengen tarawihan, wah datang bulan Ramadan tak semangat ya. Kenapa? Mungkin tadi kita banyak makan kita nih. Cobalah kurang-kurangin sedikit makan nih supaya ibadah itu semangat. Ini rahasia puasa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Coba timbang pulang ke rumah nih, timbang berat badan kita ini nambah apa nurun Ramadan nih. Kalau naik berarti ada yang salah. Ramadan justru berat badan naik begitu. Aneh kan begitu. Aneh. Berarti ada yang salah dengan puasa yang kita lakukan. Harusnya berkurang berat badan kita nih. Baik. Walladhi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim wa laysa al-ghurab thumma bil makan bal bis sifat. Jadi dekat dengan Allah ni bukan dalam tempatnya tapi dalam sifat. Bagaimana kita merasa dekat dengan Allah? Yani di dalam fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Bukan di atas aku, bukan, tapi dekat. Di atas itu jauh, di langit, di arsy jauh. Fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau Allah tu di arsy, Allah tu di langit, kita harusnya waktu naik pesawat merasa lebih dekat pada Allah. Ya kan? Iya. Waktu naik pesawat tuh 30.000 kaki di atas permukaan laut. Pertanyaannya, apa engkau merasa lebih dekat dengan Allah? Enggak. Ya. Maka Allah tuh dekat dengan kita. Di mana? Di dalam hati kita, di dalam diri kita, lebih dekat dari urat lehernya kita. Jadi jangan jauhkan Allah dari kita. Jadi menetapkan Allah di langit itu adalah satu kesalahan fatal di dalam urusan akidah. Ya, kesalahan fatal di dalam urusan akidah. Wa idza kana hadha sir as-shaum 'inda arbabil albab wa ashabil qulub fa ayyu jadwa li ta'khiri uklati wa jam'i uklatain 'inda al-'asha' min al-inhimaki fi syahwatil ukhar tulan nahar. Ya, kalau begitu kata al-Imam Al-Ghazali, apa faedahnya ya puasa kalau hanya ngumpulkan makan?
Lantas apa pula faedah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas? Kata Nabi, berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya melainkan lapar haus saja. Yakni apa? Yakni syahwatnya tidak terdidik, nafsunya tidak terdidik. Walihada qala Abu Darda, begitu pula Abu Darda mengatakan, ya habadha naumul aqyas, betapa beruntungnya tidurnya orang yang alim, yang berilmu, wa fataratuhum, dan berbukanya mereka, yakni tidak makannya mereka. Kaifa yaghbanuna saumal hamaga wa sahrahum, dan betapa tidak beruntungnya, ya, betapa tidak beruntungnya puasa orang yang bodoh dan juga bergadangnya dia di malam hari. Ya, ibadah dia kepada Allah, tapi karena kebodohan yang dia lakukan. Bodoh dari apa? Bodoh dari rahasia-rahasia ibadah. Wala darratun min dzawil yaqin wat taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal mughtarrin. Kata Abu Darda, satu biji sawi, ya, dari seseorang yang yakin pada Allah dan takwa kepada Allah, takut kepada Allah, satu biji sawinya lebih baik, lebih afdal, lebih unggul daripada 1000, daripada satu gunung tumpukan biji sawi. Satu rakaatnya yang dilakukan oleh orang yang yakin kepada Allah dan takut pada Allah, satu rakaatnya lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Satu rakaatnya, 1000 rakaatnya orang bodoh dibandingkan satu rakaat orang alim, lebih unggul satu rakaat orang yang alim. 1000 rakaat orang yang alim tapi tidak yakin. Ada alim tapi tidak yakin. 1000 rakaatnya orang alim yang tidak yakin, itu lebih rendah dibandingkan satu rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang alim dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika qala ba'dul ulama, oleh karena itulah sebagian daripada ulama mengatakan kam min shaimin muftir wa kam min muftir shaim. Kata ulama, berapa banyak orang yang puasa tapi dia berbuka, tapi berapa banyak juga orang yang berbuka tapi dia puasa. Apa maksudnya? Dia berpuasa tapi dia tidak menjaga anggota badannya yang lain, itu sama seperti dia berbuka. Tapi ada orang dia tidak berpuasa tapi dia menjaga anggota tubuhnya yang lain dari melakukan kemaksiatan, maka dia disebut orang yang berpuasa. Wa man fahama ma'na shaum wa sirrahu alima anna mathala man kaffa 'anil akli wal jima'i wa aftara bi mukhalatatil atham kaman masha 'ala 'adwin min a'dha'ihi min al wudu' 3 marrat. Ya. Orang yang puasa nahan diri dari makan, minum, tidak berhubungan suami istri, tapi melakukan dosa melalui pandangannya, lisannya, pendengarannya, maka ini sama seperti orang ngambil wudu 3 kali dia usap tangan, dia usap 3 kali, ya, dia usap wajah, dia usap 3 kali, wajah 3 kali diusap, tangan 3 kali diusap, ya. Tapi diusap dia, terus dia sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena harusnya bukan diusap tapi dibasuh, ya. Tapi kelihatannya udah 3 kali nih, udah sesuai. Tapi ada orang yang ngambil wudhu cuma 1 kali, tapi dibasuh wajah, dibasuh tangan, dibasuh kaki, dibasuh, bukan diusap, 1 kali, tapi sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memenuhi daripada syarat yang ditentukan tersebut. Bagi orang yang menggabungkan keduanya, dia basuh, dia lakukan itu 3 kali, maka itulah yang paling sempurna. Begitulah
perumpamaan orang yang kalau dia puasa dia tahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan dia jaga anggota tubuhnya yang lain dari hal-hal yang dapat mengurangi ganjaran pahala puasa. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu amanah falyahfaz ahadukum amanatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa ini adalah amanah, titipan dari Allah. Maka hendaklah kalian jaga amanah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma tala qaulahu azza wa jalla, ketika dibacakan daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang punya amanah tersebut. Siapa yang punya amanah puasa? Allah. Fa innahu li, kata Allah, puasa ini untuk aku, maka tunaikan puasa ini untuk Allah. Wada'a yadahu ala sam'ihi wa basari. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada telinganya, pada matanya. Apa kata Nabi? Faqala as-sam'u amanah. Pendengaran ini amanah dari Allah, titipan Allah. Mata ini amanah Allah. Maksudnya apa? Jangan gunakan telinga untuk hal-hal yang Allah tidak suka. Jangan gunakan mata untuk hal-hal yang Allah tidak ridha. Ini amanah dari Allah. Walaula annahu min amanati shaum lama qala sallallahu alaihi wasallam falyaqul inni shaib. Kalaulah puasa ini bukan amanah dari Allah, maka Nabi di dalam satu redaksi hadisnya, ketika seseorang memaki engkau, seseorang mau mengajak engkau berkelahi, mau membunuh engkau, maka engkau katakan inni shaib. Kata Nabi, katakan aku lagi puasa. Yakni apa? Jangan kau jawab cacian dan makian orang tersebut. Inni shaib, aku lagi puasa. Fa idzan qad dhahara anna likulli ibadatin zahiran wa batinan. Kata Al-Ghazali di akhir daripada bab ini, ketahuilah bahwasannya puasa itu memiliki, setiap ibadah itu memiliki zahir dan batin. Wa qashran wa lubban. Ada kulit dan ada intinya, ada kulit dan ada isinya. Walikusyuriha darajat. Bagi kulit ada tingkatan-tingkatannya. Kulit ini kan, ya, ada tingkatannya. Semangka itu kan ada kulit luarnya, dalamnya ada yang putih, itu kulit juga itu sebetulnya. Ada isinya baru kan, yang merah-merah itu isinya. Walikulli darajatin tabaqat. Dari tiap-tiap derajat itu ada tingkatan. Kulitnya ada tingkatannya juga. Fa ilaikal khiyarah, maka pada diri engkaulah untuk memilih. Al-an, sekarang kata beliau, fi an tagna'a bil ghashri. Setelah engkau mengetahui ini semua, apakah engkau masih cukup merasa sudah jadilah di kulit saja? Anil lubab, daripada intinya. Au tatahayyaza ila ghamari arbabil albab, atau engkau mau mengambil bagian intinya, dan inilah daripada tujuan orang-orang yang memiliki akal. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ma'asyiral hadirin, masih ada sisa. Ayo kita tingkatkan ya ibadah kita. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini masjid kembali penuh. Ya, karena yang di 10 yang kedua ini kebanyakan sibuk buka bersama. Ya, iya. Buka bersama kawan-kawan SD, ada juga kawan-kawan TK. Ya Allah, kawan TK masih ingat dia. Kawan SD, kawan TK, kawan SMP, kawan SMA, kalian reunian itu. Reunian. Ya, kawan kuliah S1, S2, S3, buka bersama di rumah nenek. Buka bersama rumah mertua, rumah orang tua. Habis 10 hari ini cuma buat buka puasa aja. Habis tuh 10 hari. Buka puasa bersama kawan satu klub.
kawan kantor, habis 10 hari. Mudah-mudahan 10 yang terakhir ini baliklah ke masjid, penuhi lagi masjid ni nah ya, sepi masjid ni, penuhi lagi. Kita buktikan apakah iktikaf tahun ini lebih ramai dari tahun kemarin ya, kita buktikan. Coba lihat tahun ini, kalau dia tak seramai tahun kemarin ya, berarti ada yang salah di Ramadan tahun ini ya, ada yang salah. Nah, mari kita perbaiki kesalahan itu ya. Masih ada waktu untuk kita meningkatkan amal kita, meningkatkan kualitas puasa kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini saja daripada kajian kita ya, pada pertemuan kita di pekan ini ya. Insyaallah kalau ada waktu yuk kita ngaji daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan kalau ada yang punya duit, belilah kitab ini ya. Tak bisa baca yang bahasa Arab, beli yang terjemahan. Sudah ada banyak yang diterjemahkan, baca di situ. Ada di situ dituliskan rahasia salat, bagaimana supaya kualitas salat kita meningkat. Jadi tak payah mendatangkan trainer untuk ngajari kita salat khusyuk. Dah baca Ihya, ada semua yang diajarkan tuh dari kitab Ihya semua, cuman kan dikemas kan ya. Kita memang hidup mesti menyesuaikan dengan zaman. Baca kitab model begini ini membosankan ya, di zaman sekarang ini membosankan, baca monoton. Tapi tak apa-apa, sekali-sekali perlulah ya ngaji ala pesantrenan kan begitu. Walaupun kita ini bukan orang pesantrenan ya, mudah-mudahan dapat berkah ya. Penting nyari berkah. Ada orang ngalap berkah sampai jauh-jauh. Nah, kita di Pekanbaru ini aja lah kita bikin, insyaallah ya, berkah. Kenapa? Ketika menyebut nama orang-orang soleh turun berkah. Waktu kita nyebut nama Imam Ghazali, siapa Imam Ghazali ini? Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya aja udah luar biasa. Namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad. Apa dia tak cinta sama Nabi Muhammad? Nah, kita sekarang kan enggak ngasih nama anak yang keren-keren. Wah, Muhammad tak keren, kata dia. Maka kasihlah nama macam-macam namanya. Mikael lah, Engel lah ya, Engsel. Padahal ya Allah, nama orang-orang yang seperti ini, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ini nama orang-orang soleh. Kalau kita kasih nama anak kita nih, nama-nama mereka nih, kita berharap supaya sifatnya mereka seperti mereka ini yang namanya kita kasih, kuat ibadahnya, taat kepada Allah. Jadi tak usah yang aneh-aneh ya, tak usah yang aneh-aneh dah ya, nggak usah bikin, tak usah mau viral, tak usah ya, tak usah. Kalau memang sudah jatah kita viral, tapi bukan itu tujuan ya. Makanya taklim ini jangan cuman taklim sama yang viral saja. Banyak ustadz yang tak viral tapi lebih hebat sebetulnya dalam sisi keilmuan. Jadi kalau ada orang nyari guru cuman karena viralnya saja, waktu dia tak viral lagi tak punya guru engkau berarti. Karena viral ini anugerah ya, dan viral ini naik turun. Dulu banyak kiai-kiai yang viral, hilang kan sekarang, hilang ya. Jadi bukan itu tujuan kita di dalam majelis ini, yakni majelisnya tujuan kita. Maka tempatkan diri kita ke majelis-majelis, cari guru ya. Kalau tua ke majelis itu biasa, tapi menua di majelis itu baru luar biasa. Dari muda majelisan sampai tua itu baru luar biasa. Tapi kalau sudah tua baru ke majelis ya biasa-biasa aja. Udah tua masih mau ke kafe, masih mau nongkrong di jembatan. Udah tua nggak mungkin kan. Tapi kalau ada anak muda, majelis sampai menua di majelis itu baru luar biasa. Betul. Mudah-mudahan kita semua ini masih pemuda-pemuda kita nih, 20-an semua ya, kita nih insyaallah kita nih menua di majelis majelis. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Enggak ada? Nah, baik, kalau enggak ada berarti sudah cukup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya, dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang akan mendekatkan diri kita pada Allah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah, menambahkan rasa pengharapan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu ini sebagai sarana untuk kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah, dan insyaallah kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita berzikir kepada Allah, dan dijauhkan kita dari mati su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وطلابنا ولا تضرهم ووافقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.